Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini situasi yang kita hadapi masih dalam PSBB transisi, situasi yang serba terbatas. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Jadi saya melihatnya ini sebuah pertandingan, ya, bagaikan sebuah pertandingan di dalam kehidupan kita semua pada saat ini. Oleh karena itu, saya mengambil judul pada hari ini adalah pertandingan yang terbesar. Saudara, ada sebuah pertandingan penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rasul Paulus berkata dengan menulis surat kepada Timotius bahwa dia harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, fight the good fight of the faith. Di sini saya suka istilahnya adalah fight, ya, pertarungan, bertarung. Jadi kita dikatakan seorang petarung, seorang fighter, saudara. Jadi penting sekali untuk kita memandang kehidupan ini dengan cara pandang bahwa ini adalah sebuah pertandingan iman. Mungkin kita tahu semua saat ini pertandingan terbesar di dunia adalah Olimpiade. Tapi buat saya secara pribadi, saudara, pertandingan terbesar saya adalah ketika saya berlomba sepatu roda saat 17 Agustus di masa saya masih SD waktu itu. Itu pertandingan antar RT, ya, ini untuk penggambaran saja, ilustrasi. Antar RT, dalam satu RT ini saya ada 3 orang tim kami. Pada hari itu kami menang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 3 adalah saya. Jadi itu merupakan sebuah pertandingan yang terbesar dalam kehidupan saya sampai saat ini menurut saya. Kenapa demikian, saudara? Karena itu begitu personal. Karena itu saya melakukan sendiri. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Ada pertandingan iman yang kita masing-masing hadapi. Ini adalah hal yang kita lalui bersama-sama. Sehingga pertandingan terbesar adalah pertandingan iman orang percaya dalam kehidupan. Selanjutnya, itu sebuah kebenaran. Puncaknya adalah di bagian ayat berikutnya, yaitu rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Dalam terjemahan ESV, take hold of the eternal life to which you were called. Bukan merebut tetapi mempertahankan. Berarti tetap pegang erat-erat, tetap jangan lepaskan kehidupan kekal itu. Nah, kehidupan kekal ini adalah kemenangan kita. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa pertandingan iman adalah pertandingan yang sudah kita menangkan sebetulnya. Pertandingan bukan untuk merebut kemenangan atau menggapai, mencari, belum dapat. Tetapi pertandingan iman ini adalah sebuah pertandingan yang sudah kita menangkan. Lebih jelas di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. No, in all these things we have complete victory through Him who loved us. Ada complete victory, ada kemenangan yang sempurna melalui Yesus yang sudah mengasihi kita. Mengasihi adalah sebuah bukti, tindakan nyata, yaitu Dia disalibkan, mati, dan bangkit untuk kita, saudara. Itu adalah tindakan nyata, bukti daripada kasih Yesus kepada kita semua. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah menang, untuk apa lagi kita bertanding? Ya, tidak lain dan tidak bukan, saudara. Kita bertanding dalam pertandingan iman adalah untuk melatih kita dalam hidup kemenangan yang sudah diberikan oleh Kristus. Pertandingan iman bertujuan untuk melatih orang percaya hidup dalam kemenangan yang telah diberikan Kristus.
Jadi penting sekali kita memandang kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Ya, sebab kalau tidak, saudara, kita akan masuk dalam kebingungan dan ketiada harapan di dalam hidup ini. Seperti yang tergambar di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ada nasib yang sama, ada masa depan yang hancur, yang tidak perlu punya harapan. Masa depan yang suram di bawah matahari. Baik dia pintar, baik dia kaya, baik dia rajin, semua ujungnya sama, kematian, saudara. Kalau itu hanya jasmani, ya, kalau itu hanya dengan apa yang kita bisa lihat dan rasakan dengan panca indera kita, bukan di dalam iman, tetapi di luar iman. Ayat 12 terus ditambahkan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bayangkan faktor X itu dapat menggagalkan sebuah rencana. Ini bukan cuma satu faktor X-nya, tapi banyak sekali. Jadi sudah pasti gagal semua rencana manusia di luar iman, saudara. Oleh karena itu, saya bisa simpulkan di sini. Kita bisa lihat sama-sama bahwa kegagalan terbesar adalah kegagalan mengerti kehendak Allah. Sebaliknya, saudara, akhir kehidupan orang percaya dipenuhi dengan kepastian dan harapan. Kita lihat dalam 2 Timotius 4, ketika Rasul Paulus pada akhir hidupnya berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri, aku telah mencapai, aku telah memelihara. Ya, I have found, ya, I have finished, I have kept. Paulus begitu penuh dengan harapan, penuh dengan kepastian. Dia tidak ragu-ragu akan akhir hidupnya. Itu yang ditulis terakhir kepada muridnya Timotius. Tapi kenyataannya mungkin, saudara, dalam tantangan yang kita hadapi pada saat ini, kita merasa mungkin begitu besar apa yang kita hadapi, begitu tidak mungkin kita lewati. Mari kita lihat, kita ingat pertarungan, ya, yang salah satu terbesar di dalam Alkitab. Ini sebuah pertarungan yang epik, saudara, yaitu antara Daud dan Goliat. Kenapa ini epik, saudara? Kenapa ini luar biasa atau terkenal, ya, pertarungan ini? Karena tidak seimbangnya. Begitu tidak seimbangnya. Ya, Daud begitu muda, ya, kalah pengalaman, bahkan perlengkapan, ya, pengalaman, kelengkapan, ukuran bahkan. Daud begitu kecil, Goliat begitu besar. Tapi Daud menang. Kenapa? Karena Tuhan yang membela Daud. Ketika Daud menang, Daud sadar bahwa bukan dia yang membuat itu semua terjadi. Bukan dia yang membuat dia menang, tapi Tuhan yang membuat dia menang. Lebih jauh lagi, bukan hanya Daud yang merasakan itu atau menyadari itu, tapi seluruh umat Israel. Dan bahkan sampai orang Filistin melihat Tuhannya Daud itu sesungguhnya adalah Tuhan. Saudara, inilah yang dalam Mazmur 71 katakan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda dan saya itu merupakan sebuah tanda ajaib bahkan bagi kita, tapi juga bagi orang banyak sekeliling kita, yang akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan. Pertandingannya memang tidak imbang, pertandingannya memang ekstrim. Ya, kita tidak sanggup, saudara, kalau kita sendiri. Itu makanya di dalam pengkhotbah tadi orang bingung,
orang merasa gagal, orang bahkan tidak punya harapan karena pasti gagal, nasibnya sama. Tapi dalam pertandingan iman, kita sudah diberi kemenangan karena Yesus sudah melakukannya buat kita. Efesus 6 ayat yang 11. Oleh karena itu saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu dari ayat ini, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan manusia, tapi iblis. Tapi lihat, perhatikan baik-baik saudara. Ya, kita harus melihatnya ini dalam mempertahankan kehidupan kita. Kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Artinya iblis sudah kalah. Seperti yang kita sudah lihat tadi, bahwa kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia hanya dapat menipu. Dia tidak dapat menyerang kita langsung. Dia tidak dapat membahayakan kehidupan kita sesungguhnya. Tapi dia akan menipu kita sekuat tenaga supaya kita dengan sendirinya jatuh ke dalam dosa lagi, saudara. Oleh karena itu, ayat 14 sampai dengan ke-17 katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita kenakan, mari kita aplikasikan seluruh persenjataan ini, perlengkapan ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita berlatih dalam hidup kemenangan, untuk kita dilatih dalam hidup yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat seluruh umat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kemenangan yang sudah Kau berikan dalam pertandingan iman ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa buat seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini, itu adalah kami dilatih. Apa yang masalah yang kami hadapi adalah sebuah pelatihan untuk kami hidup merasakan kemenangan yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu. Apa yang mereka lakukan, semuanya mengefek kepada diri mereka. Tuhan, apa yang mereka lakukan, semuanya membuat mereka bertumbuh. Dan kemudian semua orang dapat mengerti dan mengenal nama-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, selamat berlatih, selamat bertarung dalam pertandingan iman. Saudara pasti menang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.